Shalom dalam kasih Yesus Tuhan, kita bersyukur sebab minggu ini sekali lagi kita dapat berkumpul di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Ini adalah kerinduan hati kita supaya Tuhan memberkati keluarga kita dan keluarga itu dikasihi Tuhan dan dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan di dalam hidup keluarga kita semua. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan bersama-sama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan, yes Lord, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Bersama-sama katakan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Yesus pasti akan memberkati kita. Sebab kitalah umat Allah, kitalah umat pilihannya. Dia akan memberkati keturunan kita, keluarga kita yang bersatu hati datang beribadah di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan yang memberkati hidup kita hari ini, keluarga kita, keturunan kita, generasi kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kepada saudara dan saudari. Masa ini adalah masa untuk kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama membaca salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita membaca pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom saudara, kita bersyukur sebab kita kembali lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Bersama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini, Ku Kan Bangkit, sebab kita adalah umat pilihannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
Saudara, di dalam Yesus Tuhan, kita tahu perjalanan hidup kita hari-hari ini adalah sukar. Mungkin ada di antara kita sudah merasa letih, kita sudah merasa tidak mampu berjalan lagi. Tapi kata Yesus, aku tetap bersamamu. Hari ini
Kita menyanyikan lagu ini untuk memberikan kekuatan bagi kita, karena kita mempunyai Tuhan dan penolong yang setia di dalam hidup kita. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan lebih sungguh lagi kita menyanyikan lagu ini, karena kita percaya bahwa Yesus penolong yang setia di dalam hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Tuhan selamanya. Sungguh kami percaya Yesus, semua perbuatan-Mu yang ajaib, yang tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami percaya Kau Allah yang setia, penolong yang setia. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Yesus, kami bersyukur. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Sungguh Engkau adalah penolong kami yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai hari ini pertolongan Tuhan selalu terbukti di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, supaya pertolongan-Mu juga kami rasakan setiap waktu, setiap saat kami menghadapi hari-hari yang sukar dalam hidup kami, khusus melalui dalam musim pandemik ini. Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan Engkau yang menguatkan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, khusus untuk negara kami. Biarlah Tuhan terus memberikan kami negara yang tetap memimpin dengan adil dan seksamanya. Pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan amanat untuk memimpin, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan kami berdoa supaya pemulihan-Mu terus terjadi bagi negara kami dan setiap bangsa, bahkan gereja-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Yesus, inilah kami Bapa. Kami berdoa Tuhan. Kami mengangkat setiap hati kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di mana kami ada pada hari ini, itu semua karena anugerah daripada-Mu. Sehingga kami dapat mengikuti kebaktian atas talian pada pagi hari ini. Kami juga mau menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Kami akui kami adalah orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan di atas dosa yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini atau sepanjang hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, sama ada kami sengajakan atau kami tidak sengajakan, melalui perkataan kami, perbuatan kami, kelakuan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mau mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu, di mana Malaysia pada ketika ini mengalami goncangan yang begitu besar, mengalami penularan COVID-19. Bukan saja negara Malaysia yang mengalami situasi ini,
tapi juga di seluruh negara mengalami perkara yang sama yang dihadapi. Namun kami berdoa ya Tuhan agar Engkau pulihkan dan campur tangan di dalam negara kami. Kami mau berdoa ya Tuhan khususnya kepada Perdana Menteri kami Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin sekitarnya agar mereka mentakdir negara ini dengan adil dan saksama serta takut akan Tuhan dan melihat masalah rakyat yang dihadapi pada ketika ini sangat membimbangkan. Oleh sebab itu ya Tuhan kami mau berdoa agar Engkau juga pulihkan sistem ekonomi di dalam negara ini. Karena pada saat ini banyak pengangguran terjadi disebabkan kilang-kilang tutup, rumah-rumah ibadah tidak dapat dibuka, termasuklah pendidikan anak-anak juga turut terjejas, tidak dapat beroperasi dengan baik sejak negara kita dilanda masalah pandemi COVID-19. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar Engkau pulihkan dan campur tangan di dalam hal ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit pada ketika ini, sama ada terlantar di hospital maupun yang korintin di rumah. Kami angkat mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka mempunyai sukacita, pengharapan di dalam Engkau, bahwa kesembuhan terjadi kepada kami bagi yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau juga berdoa khususnya kepada rakyat Malaysia, agar senantiasa memberikan kerjasama supaya dapat mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh KKM pada ketika ini. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk gereja-gereja di seluruh Malaysia. Kami mau mengangkat para pemimpin-pemimpin gereja, para jemaat agar tetap bersatu di dalam doa, khususnya dapat menenangi masalah yang dihadapi pada setiap hari yang terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami untuk terus maju di dalam peperangan, baik dari segi rohani dan jasmani kami. Itu tidak akan melemahkan kami untuk datang lebih dekat kepadamu. Mari Tuhan, Engkau lawat jemaat-Mu pada saat ini yang memerlukan pertolongan daripadamu, agar Engkau kerja di dalam setiap keluarga kami. Pulihkan setiap keluarga kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang berduka ketika ini Engkau memberikan mereka penghiburan di dalamnya, agar kami kuat menghadapi semuanya ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap mengasihi kami. Walaupun banyak cabaran yang kami hadapi ketika ini, namun Engkau tetap setia bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari Markus bagi 5 ayat 21 sehingga 43. Markus bagi 5 ayat 21 sehingga 43. Anak perempuan Yairus dan wanita menyentuh jubah Yesus. Yesus kembali ke seberang tasik. Di pantai tasik itu, banyak sekali orang datang berkumpul di sekeliling Yesus. Yairus, ketua rumah ibadat tempatan, datang juga, dan ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapan Yesus. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, "Guru, anak perempuan saya sakit tenat. Tolonglah datang dan letakkanlah tangan guru padanya, supaya dia sembuh dan tidak mati." Yesus pun pergi bersama-sama Yairus. Orang yang mengikut Yesus amat banyak sehingga dia diasak dari semua sisi. Di situ ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya selama 12 tahun. Dia sudah habiskan segala hartanya untuk membayar rawatan doktor, tetapi dia tidak sembuh, malahan semakin parah keadaannya. Wanita itu telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Oleh itu, dia datang ke tengah-tengah orang ramai dan mendekati Yesus dari belakang. "Jika aku dapat menyentuh jubahnya," kata wanita itu dalam hati, "tentu aku akan sembuh." Dia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Wanita itu berasa dirinya sudah sembuh. Pada saat itu juga Yesus menyadari ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Yesus berpaling kepada orang ramai dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Pengikut-pengikutnya berkata, "Lihatlah orang yang berasak-asak di sekeliling guru." "Mengapa guru bertanya siapa yang menyentuh guru?" Tetapi Yesus memandang di sekelilingnya untuk mencari orang yang telah menyentuhnya.
Wanita itu tahu akan apa yang telah berlaku pada dirinya. Dia gemetar kerana takut, lalu sujud di hadapan Yesus dan memberitahu dia segala-galanya. Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera. Kamu sihat sekarang." Semasa Yesus berkata demikian, beberapa orang pesuruh datang dari rumah Yairus dan memberitahu Yairus, anak perempuan Tuhan sudah meninggal. Tak usah Tuhan susahkan guru lagi. Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh mereka, tetapi dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah kepadaku." Setelah itu, Yesus tidak membenarkan sesiapa pun mengikut dia kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Apabila mereka tiba di rumah Yairus, Yesus melihat keadaan yang kecoh serta mendengar tangisan dan ratapan yang kuat. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa sangat kecoh dan mengapa menangis? Anak itu tidak mati, dia hanya tidur." Mereka mula mentertawakan Yesus. Oleh itu, Yesus menyuruh mereka semua keluar. Dia mengajak ibu bapa anak itu serta ketiga-tiga orang pengikutnya masuk ke dalam bilik tempat anak itu berbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talita kum," yang bererti, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangun." Anak perempuan itu segera bangun lalu berjalan. Umurnya 12 tahun. Ketika peristiwa itu berlaku, mereka semua sangat kagum. Tetapi dengan tegas, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada sesiapa pun. Lalu dia berkata, "Berilah anak ini makanan." Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari, kita bertemu lagi hari ini dalam ibadah kita. Tema khotbah saya yang saya ingin kongsikan pada saudara dan saudari ialah diselamatkan hanya oleh anugerah, iman, dan sabda Kristus. Diselamatkan hanya oleh anugerah, iman, dan sabda Kristus. Berdasarkan Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayat 43. Saudara dan saudari, setiap perkataan dan perbuatan Yesus memiliki makna yang dalam. Maka itu kita tidak dapat begitu memahaminya tanpa perenungan yang mendalam. Jadi, jika kita telah membaca kisah penyembuhan seorang yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, dan juga ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang berumur 12 tahun dari kematian, maka dengan mudah kita akan mengatakan, wah, mujizat Tuhan Yesus luar biasa. Mungkin kita juga akan beranggapan bahwa mujizat seperti itu akan terjadi juga jika kita memintanya. Sememangnya bahwa mujizat penyembuhan itu pasti ada. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah, bagi setiap orang yang percaya, bukan? Nah, pada hari ini saya ingin mengajak saudara dan saudari memahami kisah ini, tetapi tidak hanya fokus pada penyembuhan dan kebangkitan yang diperlihatkan Yesus, sebab kita tidak mau ada kecenderungan menyamakan Yesus atau sedikit di atas tingkatan para tabib dan ilmu-ilmu sihir. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, bukan saja seperti tabib atau ilmu-ilmu sihir yang ada di dunia ini. Oleh itu, mari kita mempelajari makna terdalam yang ingin disampaikan kisah penyembuhan ini pada kita. Yang menariknya bahwa dua kisah penyembuhan itu terangkai dalam satu cerita. Ketika Yesus berjalan menerima Yairus
untuk menyembuhkan anaknya. Yesus menyembuhkan di tengah jalan seorang yang telah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dalam dua cerita penyembuhan tersebut, dikisahkan pada kita, yang pertama perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan, yang telah berulang-ulang ditangani oleh berbagai tabib. Bahkan semua yang dimilikinya habis untuk pengobatan. Namun keadaannya justru semakin memburuk. Kemudian anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun yang sedang sakit. Dan ketika Yesus masih dalam perjalanan, keluarga Yairus memberitahu bahwa anaknya telah mati. Jika kita pendekkan ceritanya, kita akan dapat fahami, ya benar, jalan buntu. Apa masih ada harapan bagi perempuan yang sakit pendarahan, yang dianggap najis untuk bergaul dengan orang lain, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, bahkan semua tabib angkat tangan? Apa masih ada harapan bagi anak Yairus yang telah dikabarkan sudah meninggal dunia atau mati? Ya, ternyata harapan masih ada. Tiada yang mustahil bagi Allah. Harapan selalu ada di dalam Tuhan kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini ramai orang yang mengalami tekanan kehidupan, khususnya ataupun terutama sekali pada musim-musim hari ini, pandemi COVID, lockdown dan sebagainya, menyukarkan kebanyakan orang keluar untuk bekerja. Dan ini menjadikan satu tekanan hidup yang amat di setiap keluarga masing-masing. Apa tidaknya? Karena mereka mau hidup. Untuk hidup mereka perlu makan dan sebagainya. Tetapi persoalannya ialah bagaimana mereka boleh makan kalau tidak ada uang untuk membeli makanan. Bagaimana mungkin mereka ada uang kalau mereka tidak punya pekerjaan? Jadi pendek kata, ramai orang amat terjajas pada masa-masa ini. Sehubungan dengan ini, tidak lama beberapa hari yang lalu, kita telah dikejutkan. Ada seorang lelaki Cina yang naik bangunan tinggi, dan dari bangunan yang tinggi itu dia terjun ke bawah, lalu orang itu mati serta mata. Dan bila kita mendapat info daripada beberapa rakan, rupa-rupanya lelaki Cina ini amat tertekan dengan kehidupan ini. Dia tidak dapat mengawal diri. Mungkin baginya lebih bagus mati. Dengan kata yang lain, dia tidak punya pengharapan lagi. Tidak ada jalan keluar lagi dari masalah ini. Ini gambaran kepada orang yang tidak punya pegangan dalam hidup. Tidak seperti orang Kristen hari ini yang sungguh-sungguh punya Yesus dalam kehidupannya. Waktu tekanan-tekanan kian bertambah-tambah, waktu itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk pertolongan. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada selalu jalan keluar pada permasalahannya. Saudara dan saudari,
Manusia dapat saja mengatakan dari keterbatasannya sebagai manusia, mengatakan mustahil, tidak boleh, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya mau bilang kepada saudara dan saudari hari ini bahwa tidak demikian bagi Allah kita Yesus Kristus yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu mungkin. Penyakit perempuan tadi akhirnya sembuh dan anak Yairus dibangkitkan kembali dari kematian. Maka hal pertama yang kita mau belajar ialah bahwa kita segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ya. Apa yang kita belajar daripada ini adalah bagi kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena sebab Allah memiliki kuasa. Kuasa yang tidak terbatas. Maka bagi orang percaya, tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada putus harapan. Ada selalu jalan. Ada selalu ada jalan. Akan selalu ada harapan. Walau seberat apapun yang sedang kita hadapi. Nah, bagaimana kita diselamatkan? Yang pertama, Efesus pasal 2 ayat 8, ayat 9. Saya baca Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sungguh jelas Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, hanya karena anugerah Tuhan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, sola gratia. Itu grace ataupun anugerah. Ya, memang benar saudara-saudara, anugerah. Bila kita bicara tentang anugerah Tuhan, kita diselamatkan, itu bukan berarti karena kita hebat, karena kita ada kelebihan, kita pintar dan sebagainya. Bukan. Dengan kata yang lain, kita bukan diselamatkan karena kita punya kelebihan-kelebihan itu, kepintaran kita dan sebagainya. Tetapi kita diselamatkan oleh sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan. Dan kesembuhan itu terjadi semata-mata hanya karena belas kasih Tuhan. Tuhan mau memberikan dirinya untuk kesembuhan kedua orang yang sakit tadi. Nah, jika seandainya Tuhan tidak berkenan untuk menyembuhkan, tentulah tidak akan terjadi kesembuhan. Tetapi Tuhan mau memberikan dirinya untuk keselamatan mereka. Saudara dan saudari, masalah utama manusia ialah dosa. Saya boleh katakan itulah penyakit utama manusia. Dan manusia tidak boleh berbuat apa-apa daripada ini. Dia tidak boleh melepaskan diri daripada dosa. Dia tidak boleh bebaskan diri daripada dosa. Bahkan dia tidak boleh menyelamatkan diri daripada kuasa dosa. Dan kita diberitahu di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau manusia ini masih
di dalam dosa, maka akhirnya manusia itu binasa. Dan itulah sebabnya Yesus telah datang dalam dunia ini lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Mati di atas kayu salib bagi kita. Untuk apa? Oke. Dan Yesus telah takluki dosa ini. Kuasa dosa ini. Tuhan sudah takluki. Supaya kita boleh hidup penuh sukacita dari anugerah Tuhan yang mau menyelamatkan kita dari kuasa kematian. Dan menganugerahkan kepada setiap yang percaya kehidupan yang kekal. Yang kedua, di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulang baca sekali lagi, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Poin yang kedua yang kita mau renungkan, bagaimana kita diselamatkan berdasarkan Roma pasal 1 ayat 17. Hanya karena iman. Dan di dalam bahasa aslinya Yunani, sola fide, berbicara tentang iman. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Yesus juga mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dia mengatakannya kepada Yairus. Bagaimana tidak? Di tengah kehidupan yang sepertinya, tidak ada lagi harapan. Ia mampu mengatakan, perempuan ini, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman, tahu sesungguh iman, sungguh iman yang sangat kuat dan teguh. Demikian juga Yairus sebagai kepala ibadat. Ternyata ia mampu untuk menebus statusnya sebagai orang terpandang dalam agama Yahudi. Untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan, iman adalah kekuatan dan keselamatan kita menjalani kehidupan. Seperti yang Paulus tuliskan, orang benar akan hidup oleh iman. Sungguh, orang benar akan hidup oleh iman. Kekuatan yang mendorong dan menggerakkan hidup kita bukan logika atau kekuatan kita, tetapi iman yang mendorong kita untuk hidup. Hal yang ketiga, Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam ayat ini, ringkasnya, bagaimana kita diselamatkan? Hanya karena sabda Tuhan. Dalam bahasa aslinya, sola scriptura, sabda Tuhan. Kita dapat
temukan perkataan Yesus kepada dua orang tersebut yang mengatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, keselamatan yang mereka peroleh berasal dari sabda, firman yang Yesus ucapkan. Paulus tuliskan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saya ulang sekali lagi, Paulus tuliskan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Rahasia kehidupan itu telah ada pada kita, yaitu Alkitab yang boleh kita pegang. Di sana ada firman Tuhan, sola scriptura, yang meneguhkan, menguatkan, dan yang memberikan petunjuk kehidupan pada kita supaya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Untuk menutupi firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung kehidupan kita masing-masing. Ada 3 hal yang kita perlu tahu. Yang pertama ialah kita layaknya seperti perempuan yang menderita pendarahan tersebut, yang tidak tersembuhkan jika hanya dari kekuatan manusia. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus lah kita dapat pulih dari dosa yang menggerutu kehidupan kita. Jadi tidak bisa kalau bersandar pada kemampuan ataupun kebolehan atau kekuatan diri sendiri. Yang kedua, sesungguhnya kita telah mati oleh karena sangat dosa, seperti anak Yairus. Tetapi Tuhan memberikan dirinya supaya kita dibangkitkan dan dihidupkan dari kematian akibat dosa, supaya kita menerima hidup yang kekal. Kita sudah mati seperti anak Yairus itu, tapi dibangkitkan untuk apa? Untuk menerima atau mengalami kehidupan yang kekal. Itu gambaran kita yang sudah mati di dalam keadaan rohani. Saya mau mengatakan ini kepada saudara dan saudari. Mungkin kita masih bernafas, artinya kita masih hidup. Tapi dia pada hakikatnya kita memerlukan Tuhan Yesus supaya kita hidup. Dalam arti itu, kehidupan kita ini supaya hidup, kita memerlukan Yesus untuk memberikan kita kehidupan, supaya kita tidak mati di dalam rohani. Kalau kita punya masalah rohani, tahu mati rohani, mintalah Tuhan akan memulihkan kita hari ini. Yang ketiga, memang itulah tujuan Tuhan untuk melakukan semua ini berdasarkan anugerahnya sendiri, supaya kita pulih, sembuh, dan hidup hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi kita hidup hari ini, saudara-saudara sekalian, kita bernafas hari ini, ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Kalau tidak, mungkin kita tidak bisa beribadah di tempat ini.
Ya. So, marilah kita mengambil waktu ini sekali lagi untuk merenungkan. Kita ini bagaikan perempuan ini atau anak Yairus itu gambaran kehidupan kita. Kedua-dua ini kalau bagi manusia sudah tidak punya pengharapan. Tuhan mau berbicara kepada kita hari ini. Di dalam konteks kita masing-masing, sama ada kita ini seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu. Maksudnya dia juga kecewa karena tidak menemukan obat dan sebagainya. Atau saya tidak tahu apa pergumulan kita. Atau mungkin hari ini kita seperti anak Yairus ini yang sudah mati. Yang semaksudkan kita masih hidup, tapi rohani kita mati. Yesus juga menyembuhkan, bahkan membangkitkan, supaya dia juga boleh hidup dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan mau supaya kita dihidupkan dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan semuanya itu. Tuhan tawarkan semua itu, kesembuhan, kebangkitan di dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kita menikmatinya. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau ada di antara kita pada hari ini yang ada masalah hubungan dengan Tuhan, mungkin selama ini kita selalu pikir kerja. Tapi Tuhan itu diketepikan. Saya tahu ramai orang-orang Sabah, juga orang Sarawak yang ada di Pulau Pinang. Ada yang bekerja sebagai polis, tentara, ada juga yang bekerja di kilang-kilang dan sebagainya. Saya sedih melihat, karena saya sudah 11 tahun. Tetapi saya boleh kira, bila mereka pergi gereja, satu ialah waktu anak mereka mau dibaptis. Kedua, bila ada yang meninggal. Ketiga, ada yang mau kawin. Dan keempat, bila ada Christmas. Itu saja. Selain daripada itu, mereka tidak menitik beratkan hal-hal rohani. Tetapi di dalam pikiran mereka kejar-kejar uang ringgit. Itu sebabnya mereka hari Minggu kerja, karena hari Minggu boleh double itu overtime. Saudara dan saudari, saya memberi wake up call kepada kita. Baru-baru ini kawan saya, tanpa sakit dan sebagainya, tiba-tiba dia meninggal dunia. Kita tidak tahu keadaan kita. Maka itu saya mau mengingatkan kita, marilah kita datang kepada Tuhan seperti wanita ini, seperti Yairus ini. Ada maksud mereka datang kepada Tuhan. Wanita ini maksudnya supaya dia disembuhkan. Yairus ini datang kepada Tuhan memohon supaya anaknya juga disembuhkan. Apatah lagi dalam perjalanan dikabarkan anaknya sudah mati. Lalu bukan Yesus menyembuhkannya saja, tapi membangkitkannya. Karena dia Tuhan kita. Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai membina hubungan intim dengan Tuhan hari ini. Ambil waktu, datang gereja setiap minggu, beribadah kepada Dia. Kerjamu memang betul penting, tetapi engkau tidak tahu apa yang akan berlaku kepadamu hari ini, esok, lusa, dan sebagainya. Kematian itu kita tak boleh ramal. Tapi apa yang penting ialah bila kita percaya pada Tuhan, meskipun kita melewati dunia ini, pasti kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Yang jelasnya kita memiliki hidup yang kekal. Dalam khotbah saya yang lalu saya masih ingat,
Saya bahkan memberikan definisi iman. Bagi saya iman itu bukan yang menggerakkan Tuhan melakukan lagi. Tapi iman yang ada pada kita itu yang membuatkan kita boleh menikmati atau mengalami apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Itu iman. Maksudnya dengan iman percaya bahwa kita akan melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, bukan yang belum atau akan. Maka itu saya mau mengajak saudara untuk mengalaminya, yang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sama ada Tuhan telah menyembuhkan kita, sama ada Tuhan telah membangkitkan semangat kita dan sebagainya. Kita mengalami sukacita bila kita bebas daripada permasalahan. Sebab itu saudara sekalian, saya berdoa khususnya anak-anak muda hari ini yang sering mengenepikan hal-hal rohani. Saya bagi Anda wake up call bahwa kita tidak tahu bila engkau pergi untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah-Mu. Kami diselamatkan oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami memiliki iman yang teguh itu seperti iman wanita ini, perempuan ini yang menderita 12 tahun pendarahan. Juga iman seorang kepala agama ini, Yairus, datang kepada Tuhan. Ajar kami setiap kali kami punya masalah. Ajar kami seperti kedua pribadi ini, yaitu datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih, Engkau mau kami hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kita percaya bahwa kita minta Roh Kudus Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kasih-Nya selalu terbukti di dalam hidup kita. Haleluya. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di mata-Mu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu
terbukti di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita membaca doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya saudara, kita bersyukur sebab kita sudah diberkati dari awal dan firman Tuhan dan sampai pada akhir ini. Kita mau bersama-sama mengatakan, aku diberkati. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Bapalah satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sungguh kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dan jumpa Anda minggu hadapan.